sini akan dibahas tentang mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadah an-nafs? Adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Contoh sifat mujahadah an-nafs di antaranya yaitu: pertama, rajin belajar. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros. Yang ketiga, selalu berbuat baik dan berprestasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kandungan surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, dalam ayat tersebut ada 3 golongan manusia. Orang Makkah yang berhijrah kemudian disebut kaum muhajirin, orang Madinah yang menerima orang Makkah yang hijrah disebut kaum Ansor, orang Makkah yang belum berhijrah. Kaum muhajirin dan kaum Ansor saling melindungi, saling bantu-membantu, dan kemudian dipersaudarakan. Yang selanjutnya, kaum muhajirin dan kaum Ansor sama-sama berjihad dengan harta benda mereka. Yang terakhir, Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang sudah diperbuat hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya akan dibahas tentang berbaik sangka. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu memahami makna, dalil, contoh, dan juga manfaat dari berbaik sangka. Saya akan membahas tentang pengertian berbaik sangka terlebih dahulu. Berbaik sangka ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata husnudon. Husnudon atau berbaik sangka artinya menyangka atau menduga hal yang baik terhadap suatu hal kejadian, atau yang sering disebut positive thinking. Sikap ini merupakan sikap terpuji. Adapun lawan dari kata husnudon adalah su'udon. Su'udon artinya menyangka atau menduga hal yang buruk terhadap suatu hal kejadian, atau yang sering disebut negative thinking. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini merupakan ayat tentang larangan berprasangka yang buruk, karena hal tersebut merupakan dosa. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berprasangka baik terhadap orang lain. Selain itu, di dalam hadis juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta." Hadis riwayat Bukhari.
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berprasangka buruk, karena itu adalah ucapan yang paling dusta. Artinya, prasangka buruk ini bukanlah suatu kebaikan. Macam-macam berbaik sangka. Berbaik sangka, yang pertama yaitu berbaik sangka terhadap Allah, selanjutnya terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain. Berbaik sangka terhadap Allah, contohnya bersyukur atas kenikmatannya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur dari semua kenikmatannya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia, maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar atas cobaannya. Bersabar atas cobaan atau setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertujuan Allah menyakiti hambanya, tetapi itu untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabarannya. Yang selanjutnya, berbaik sangka terhadap diri sendiri, contohnya percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasakan pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang terakhir, berbaik sangka terhadap orang lain, contohnya tabayun atau klarifikasi jika ada isu negatif. Agar kita tidak terjerumus kepada sikap curiga dan buruk sangka, berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap berburuk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Banyaknya pertikaian dan permusuhan terjadi karena berburuk sangka ini. Yang selanjutnya, manfaat berbaik sangka. Di antaranya, hidup menjadi tenang dan optimis, menjadikan pribadi yang tangguh, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa, hubungan persahabatan dan persaudaraan lebih baik. Pada pembahasan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa dengan memiliki sikap mujahadatun nafsi dan sikap husnudon atau berbaik sangka, maka kita telah berupaya untuk meniti hidup dengan kemuliaan. Karena dengan mujahadatun nafsi kita mampu mengendalikan nafsu kita, dan dengan husnudon kita bisa mengendalikan pikiran kita. Sedangkan dengan ukhuwah atau persaudaraan kita bisa mengendalikan hubungan antar sesama muslim agar dapat tetap terjaga dalam persatuan. Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam yang dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dalam persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah Islamiyah atau keyakinan antar sesama muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Karena sebagai sesama masih saudara, kita dituntut untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain, sehingga tercipta sikap saling peduli, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Contoh perilaku ukhuwah atau persaudaraan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjenguk, mendoakan, membantu teman yang sedang sakit atau terkena musibah, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, dan budaya, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain, menghargai perbedaan.